Lalu apakah kalau sudah NIK itu sebagai NPWP, serta-merta mereka itu harus bayar pajak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Studio 528, ruang kita bicara pajak. Studio 528 adalah media edukasi yang dikelola oleh KPP Pratama Karanganyar untuk memberikan informasi terkait perpajakan kepada kawan pajak semua. Dan tentunya media ini digunakan agar kita lebih dekat dengan kawan pajak semuanya, terutama untuk kawan pajak yang berada di Kabupaten Sragen dan juga di Kabupaten Karanganyar. Salam kenal semua, saya Winda, dan beberapa menit ke depan saya akan menemani kawan pajak semua membahas isu terkini yang sedang hits gitu ya di lingkungan kita, yaitu adalah terkait NIK sebagai NPWP. Tapi kayaknya nggak asik ini kalau saya bahas terkait isu ini sendirian, nanti kawan pajak bisa bosan ini ya. Kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah penyuluh pajak muda di KPP Pratama Karanganyar. Beliau adalah Mbak Adinda Novelia Puspita ya. Bener ya Mbak ya? Betul, oke. Saya panggilnya mungkin bisa Mbak Adinda atau Mbak Dinda. Mbak Dinda juga nggak apa-apa. Oh, Mbak Dinda ya. Apa kabar Mbak Dinda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat kita ya Mbak ya. Nah, tadi saya sudah sedikit menyinggung nih Mbak, kita akan membahas terkait NIK sebagai NPWP. Itu kan NIK itu kan nomor induk kependudukan gitu ya. Biasanya adanya di KTP, juga ada di KK. Nah, itu sebenarnya seperti apa gitu? Kenapa ini disebut sebagai NIK adalah NPWP? Mungkin Mbak Dinda bisa memberikan pencerahan ini. Gimana ini Mbak? Betul sekali Mbak Winda. Jadi terkait NIK menjadi NPWP Mbak Winda, jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang KPP bahwa nomor induk KTP ini akan digunakan sebagai NPWP, dan itu diperjelas juga di PMK 112/PMK 03 tahun 2022 bahwa terkait format baru NPWP tersebut. Jadi nanti untuk orang pribadi sudah bisa menggunakan NIK yang tersebut sebagai NPWP. Oh baik, sudah ada aturan penjelasnya ya di PMK 112 tahun 2022. Jadi memang NPWP ini ada NPWP pribadi, ada NPWP badan usaha gitu ya, juga ada NPWP cabang. Nanti yang terpengaruh format barunya seperti apa mungkin kita bisa bahas lebih lanjut gitu ya Mbak Adinda ya. Nah, kemudian format perubahannya itu seperti apa ini Mbak Dinda nih? Baik, untuk yang orang pribadi Mbak Dinda, nanti akan menjadi 16 digit sesuai dengan nomor induk kependudukannya. Oh ya, karena NPWP ini saat ini 15 digit ya, 15 digit. Jadi 16 digit. Dan itu sudah mulai dari 14 Juli 2022. Kalau untuk yang selain orang pribadi seperti apa? Nanti untuk yang badan akan ditambahkan angka 0 Mbak di depan. Di NPWP yang sebelumnya. Kemudian untuk yang cabang nanti akan ada namanya nomor induk tempat kegiatan usaha atau NITKU. NITKU, jadi sama ya. Jadi 16 digit nantinya ya. 16 digit kan Pak. Jadi kalau ada yang, loh kok NPWP jadi 16 digit? Nah ini maksudnya ada perubahan format gitu, oke? Nah kemudian kita garis bawahi nih bahwa memang ada perubahan format. Jadi ada perubahan digitnya, kemudian nanti juga ada NITKU ya. Apa tadi Mbak ya? Nomor induk tempat kegiatan usaha. Nah, itu untuk wajib pajak cabang ya, wajib pajak cabang yang nanti itu dapatnya dari kita ya. Kalau NITKU itu ya, NITKU dapat dari kita. Nah, tadi juga sudah disampaikan juga sama Mbak Dinda, berlaku mulai 14 Juli 2022. Berarti saat ini sudah berlaku ya Mbak ya? Sudah berlaku. Jadi sejak hari pajak kemarin, kan kita ada hari pajak tuh tanggal 14 Juli. Nah ini sama seperti ini menjadi NPWP. Tapi untuk wajib pajak yang belum atau masih menggunakan NPWP, ini masih bisa digunakan sampai tanggal 31 Desember 2023. Oke, masih ada waktu sekitar 1 tahun lagi ya. Kalau yang NPWP-nya masih format yang lama. Nanti sehari setelah 31 Desember 2023, artinya 1 Januari 2024, semua NPWP sudah menggunakan format baru, gitu ya Mbak Dinda ya. Oke, kemudian sambil menunggu jeda nih, apa ini yang kawan pajak harus lakukan? Apakah ini nanti otomatis gitu ya, NPWP lama nanti otomatis berubah menjadi format baru, atau ada yang harus dilakukan gitu Mbak Dinda? Nah untuk NPWP baru ini
perlu menjadi perhatian khusus, jadi memang tidak bisa langsung otomatis. Jadi si wajib pajak ini perlu melakukan pemutahiran data. Jadi kawan pajak atau wajib pajak bisa melakukan pemutahiran data di akun DJP online atau juga bisa langsung datang di KPP terdaftar. Nanti akan dibantu oleh petugas KPP. Oh, jadi dilakukan sendiri juga bisa ya. Jadi nggak harus datang ke KPP dengan cara akses ke DJP online tadi. Nah, kawan pajak, sedikit informasi kalau untuk mengakses DJP online berarti kawan pajak membutuhkan nomor EVIN ya Mbak Dinda ya. Nomor EVIN ini kawan pajak bisa dapatkan di kantor pajak terdekat. Boleh via WA ke KPP Karanganyar bisa. Kalau sudah pernah punya tapi lupa boleh juga ditanyakan ya. Oke, jadi saya ini ya garis bawahi ya, berarti kita harus melakukan pemutakhiran data dulu ya, karena memang benar banget ya Mbak Dinda ya, data-data di NIK ini kan sama dengan data di kependudukan, jadi memang datanya harus sinkron gitu ya, harus valid gitu ya. Tapi itu ada di mana Mbak? Di DJP online itu kan kita nanti login ya, berarti di bagian profilnya itu ya? Betul, nanti kawan pajak bisa masuk ke akun profilnya di di profil. Ada notifikasinya nanti kalau ternyata datanya mungkin belum valid atau perlu dimutakhirkan, atau semua wajib pajak perlu melakukan pemutakhiran gitu? Iya, nanti ada notifikasinya juga Mbak di akun profil tersebut. Ketika butuh datanya divalidkan, nanti ada keterangan untuk memvalid data tersebut. Oke, berarti data apa aja itu biasanya yang perlu disiapkan kawan pajak ini kan? Misalnya mau memutakhirkan data, itu data yang perlu disiapkan apa saja? Ya, nanti kawan pajak bisa mulai memutakhirkan data. Mungkin bisa disiapkan juga ya data-data ya. Ada data yang pasti NIK-nya, KTP-nya, kemudian data alamat email yang aktif ya Mbak Minda ya. Jangan sampai yang tidak aktif, nanti susah untuk validasinya. Kemudian tempat tinggal sebenarnya, nomor handphone mungkin ya? Oh iya, nomor handphone juga. Kemudian ada klasifikasi lapangan usaha. Dicek udah benar atau belum gitu ya. Kemudian juga ada data anggota keluarga. Data anggota keluarga itu kalau yang menjadi tanggungan gitu, mungkin yang di KK semuanya datanya juga harus valid, termasuk nik-niknya gitu ya Mbak Dinda ya. Oke, mudah sekali, apalagi kalau bingung ya sudah datang ke KPP nanti kita bantu. Tapi sebenarnya ini tidak ribet ya. Jadi cuman di DJP online cek profilnya, kemudian kalau ada notifikasi bahwa perlu dimutakhirkan, maka kawan pajak silakan mutakhirkan secara mandiri di situ. Cek nomor handphonenya benar, emailnya, NIK, pastikan juga benar ya sesuai dengan yang tercantum di KTP-nya, di data kependudukannya, kemudian data anggota keluarganya. Kalau untuk badan usaha Mbak Dinda, untuk badan usaha dan juga cabang itu kan tidak punya NIK ya. Nah itu kalau pemutakhirannya bagaimana? Apakah perlu pemutakhiran juga? Baik, untuk badan itu sebenarnya nanti kalau yang sekarang kan 15 digit ya Mbak Dinda ya. Nah, itu nanti tinggal ditambahkan angka 0 saja di depan NPWP-nya mereka. Jadi kita sama menjadi 16. Format barunya seperti itu ya tadi ya. Kalau cabang juga nanti akan diberikan nomor induk tempat kegiatan usaha seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau ini satu lagi nih, kalau untuk wanita yang memilih untuk bergabung dengan NPWP suami. Jadi kan memang kita kemarin kita menyarankan ya bahwa satu keluarga cukup satu kakak saja. Jadi kalau sudah menikah nanti bisa menggunakan NPWP suami. Saat ini bagaimana kalau seperti itu? Berarti kan dia tidak punya kartu NPWP sendiri. Apakah juga pemutakhiran atau terus NPWP-nya nanti seperti apa gitu Mbak Dinda mungkin? Ya, jadi untuk wanita yang wanita kawin yang bergabung dengan NPWP suami, nanti cukup dimutakhirkan datanya oleh kepala keluarganya atau suaminya ya mungkin ya. Nanti suaminya bisa memutakhirkan datanya juga sama di DJP online juga bisa, atau langsung datang ke KPP terdaftar. Kemudian nanti ketika akan mencetak kartu NPWP, ya NPWP-nya juga yang tertera adalah NPWP suami. Kemudian di NIK-nya bisa NIK istri. Oh, berarti tidak ada masalah ya. Jadi kawan pajak yang kemarin memilih NPWP-nya bergabung dengan suami tidak ada masalah. Nanti tetap akan mendapatkan NPWP yang sama dengan suami, namun NIK-nya menggunakan NIK pribadi. Ya, semua data ada di tempat suami. Oke, jelas sekali nih Mbak Dinda. Jadi kita memang ada format baru, kemudian ada yang harus dilakukan, yaitu adalah pemutakhiran data. Itu penting sekali agar data yang ada itu adalah data-data yang valid. Nah, cuman memang ini kan sesuatu yang besar ya Mbak Dinda ya, perubahan yang cukup besar. Saya jadi tergelitik ini ya. Selain memang ini adalah amanat undang-undang, ada tujuan apa gitu di balik semua ini gitu. Mungkin Mbak Dinda bisa menjelaskan. Ya, jadi untuk NIK menjadi NPWP memang sudah sesuai dengan amanat undang-undang HPP seperti kemarin ya Mbak. Kemudian adapun tujuannya itu untuk menciptakan, yang pertama untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian untuk memberikan penyetaraan dan juga
mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien agar wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan administrasi perpajakannya serta mendukung kebijakan satu data Indonesia, Mbak Winda. Oke, jadi memang reformasi yang luar biasa ya di Indonesia ini ya, bahwa kita nanti ada kebijakan integritas satu data Indonesia atau single identity number ya. Itu sangat bermanfaat tentunya nanti ke depannya untuk basis data yang terintegrasi dan juga valid yang nantinya bisa digunakan untuk kemajuan Indonesia, penyebaran pembangunan dan juga kemajuan bangsa kita ini ya Mbak Dinda ya. Kemudian kayaknya memang melihat juga negara-negara lain banyak sudah menggunakan single identity number ini ya, seperti di Amerika, di Thailand, di Malaysia seperti itu ya Mbak Dinda ya. Oke, satu lagi nih Mbak Dinda nih, ada keresahan dari netizen, kawan pajak semua ini kalau NIK sebagai NPWP gitu. Kalau NIK itu kan hampir semua penduduk Indonesia pasti memiliki NIK gitu. Lalu apakah kalau sudah NIK itu sebagai NPWP, serta-merta mereka itu harus bayar pajak gitu? Serta-merta semua orang itu dikenai pajak. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan bagi seluruh kawan pajak ya, netizen. Mungkin Mbak Dinda nih punya penjelasan apa nih terkait hal ini? Kawan pajak untuk terkait NIK dan NPWP, kawan pajak tidak perlu khawatir. Jadi memang tidak semua yang punya NIK itu sudah wajib membayar pajak atau melakukan kewajiban perpajakan. Karena kita lihat dulu dari persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak yang harus dipenuhi. Jika memang sudah di atas, misalkan pegawai sudah di atas penghasilan tidak kena pajak, berarti memang sudah ada kewajiban untuk membayar pajak, atau usahawan ada batasan minimalnya juga jika dikenakan pajaknya. Jadi tidak serta-merta ya Mbak Dinda ya, tenang saja kawan pajak ya. Jadi semua ada persyaratan subjektif dan objektifnya untuk dikenai pajak gitu. Jadi seperti apakah hal itu nanti kita bahas lagi ya, mungkin di episode-episode berikutnya. Karena kalau kita bahas ini juga akan menjadi episode yang sangat panjang gitu ya Mbak Dinda ya. Jadi sepertinya sudah sangat jelas ini Mbak Dinda, informasi yang diberikan Mbak Dinda terkait NIK sebagai NPWP. Jadi satu hal pertama tadi bahwa memang ada format baru sesuai dengan amanat undang-undang bahwa NIK sebagai NPWP berubah dari 15 digit menjadi 16 digit. Nanti akan efektif berlaku kemarin sebenarnya sudah ya 14 Juli, tapi seluruhnya itu akan berubah menjadi format baru di 1 Januari 2024. Jadi dari 14 Juli kemarin sampai dengan 31 Desember 2023 masih boleh menggunakan format yang lama. Sambil menunggu itu, kawan pajak jangan lupa mengecek data di DJP online-nya apakah sudah valid atau belum. Kalau belum valid, maka harus segera dilakukan pemutakhiran data. Seperti itu ya Mbak Dinda ya. Kawan pajak sepertinya sudah cukup nih pembahasan kita terkait NIK dan NPWP. Sudah jelas nih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi KPP Pratama Karanganyar ya. Next kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak Dinda. Terima kasih informasinya ya. Kawan pajak, jangan lupa untuk memfollow akun-akun media sosial kami, karena di akun media sosial tersebut kami selalu membagikan informasi-informasi terkini dan terbaru terkait ketentuan perpajakan. Terkait podcast ini jangan lupa juga untuk subscribe dan like juga komen di channel kami, karena itu akan memberi semangat bagi kami dan feedback positif sehingga kita bisa menghadirkan episode-episode baru yang tentunya juga bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Kawan pajak semua, saya Winda dan juga Mbak Dinda undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tentunya tetap dari Studio 528, Ruang Kita Bicara Pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.